المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بهذل. واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام. الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام. فالله بارك خطوتي وراني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمته تتم الصالحة. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan sesi kajian kita barusan, bahwa alhamdulillah dunia akhirnya memasuki masa-masa teraman, masa-masa yang paling damai, paling makmur, di mana pada masa ini tidak ada peperangan sedikit pun terjadi. Masa ini Islam total memimpin dunia. Islam total memimpin dunia. Dan tegaknya khilafah adalah mutlak. Allah janjikan hal ini dalam Al-Quran surat An-Nur. Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Islam kembali memimpin dunia. Silakan nanti rujuk kepada ayatnya di mana Islam kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, masa ini kata Rasul tidak lama. Sayang ya, masa ini ternyata tidak lama. Bukan ribuan tahun, bahkan bukan ratusan tahun, bahkan juga tidak sampai 10 tahun. Nabi mengatakan masa ini hanya dari 7 tahun sampai kepada 8 atau 9 tahun saja. Yang menjadi khalifah pada masa ini adalah keluarga keturunan kandung Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Mahdi. Al-Mahdi. Bukankah Al-Mahdi munculnya di sini? Iya, tapi beliau belum lagi menjadi khalifah di sini. Beliau baru menjadi khalifah di masa-masa dunia sudah aman. Ya'juj dan Ma'juj sudah dibunuh. Maka baru kekhalifahan itu. Rasulullah bersabda, beliau menjadi khalifah hanya dalam 7 tahun, kemudian meninggal dunia dalam masa ini, dalam 7 tahun itu. Meninggalnya digantikan oleh Al-Qahtani. Dan Rasulullah bersabda, Al-Qahtani ini sama solehnya dengan Al-Mahdi, sama alimnya, sama bijaksana, sama mulia akhlaknya dengan Al-Mahdi. Al-Qahtani melanjutkan 8 atau maksudnya tahun ke-8 atau tahun ke-9. Kemudian Al-Qahtani pun meninggal dunia serentak bersama orang beriman sebumi. Ada apa yang terjadi? Ternyata kaum muslimin, orang beriman satu muka bumi ini serentak meninggal dunia dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Ya. Apa dia? Ini adalah ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruhnya sepakat tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu angin lembut yang bertiup dari timur. Angin lembut. Timur ini di hadis yang lain Nabi menyebutkan dari Yaman, dari timur. Ada apa dengan angin ini? Angin ini kata Rasulullah SAW akan menjemput seluruh orang yang beriman kepada Allah di muka bumi, sekecil apapun imannya. Walaupun dia hanya beriman Allah itu ada dan dia dapat melafazkan kalimat Allah, angin ini akan sampai kepadanya. Kemudian saat dia disentuh oleh angin itu,
Saat terhirup olehnya angin tersebut, dia pun serentak ketika dia juga meninggal di tempat. Maka satu bumi serentak, seluruh umat Nabi, seluruh orang Islam meninggal dunia. Maknanya apa? Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Tidak satu pun umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah yang akan menyaksikan kejadian itu. Maknanya tidak seorang pun di antara kita akan menemukan peristiwa kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ternyata iman kita dalam Dajjal datang tidak selamat, ternyata iman kita gagal di pertandaan sini, peluang besar dia akan menemukan peristiwa ke-8, 9 dan 10. Baik kaum muslimin, apa tanda besar kiamat yang ke-5 di sini? Tanda besar kiamat yang ke-5, matahari terbit dari sebelah barat. Dan ini betul-betul fisik matahari menerangi bumi kita sekarang. Tidak boleh diartikan dengan, oh Ustaz, itu tandanya Islam akan bangkit dari Amerika dan dari Eropa. Seperti kata Syekh Imran Hussein. Itu saya tolak. Sebab apa ditolak? Ada hadis Sahih Muslim yang mempertegas fisik matahari ini betul yang akan muncul dari sebelah barat. Ya. Dan munculnya hanya setengah hari. Sampai di atas kembali dia tenggelam di timur, di barat seperti biasa, besoknya timbul kembali di timur seperti biasa. Di waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu keluarnya binatang raksasa yang dapat bicara dengan manusia dari dalam perut bumi kota Makkah. Binatang ini berkaki banyak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Ibarat Allah, Dabbatul Ardi ini dia muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi dan membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Siapa saja manusia dan niat pada masa aman ini, kata Rasulullah, jumlah manusia di bumi sudah sangat sedikit. Dan jumlah laki-laki dibandingkan wanita pada masa ini 1 berbanding 50. 1 orang laki-laki, 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Mereka pada masa menjelang Dajjal keluar sudah banyak yang terbabit, sudah banyak yang tiwas, sudah banyak yang terkorban dalam peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Ini adalah zaman-zaman berat, zaman-zaman peperangan. Kaum muslimin yang kami muliakan, memang di masa Al-Mahdi memimpin, dunia benar-benar aman seaman-amannya. Kekayaan melimpah ruah, emas pun melimpah ruah. Tapi pada saat itu tamak orang pada hidup dunia sudah tidak ada. Selera orang untuk beribadah, beramal. Karena semua tanda-tanda besar sebelumnya sudah muncul. Yang sisa hidup di sini yang berimannya betul padat keinginan hatinya untuk beramal soleh dan terus beramal soleh. Baik kaum muslimin, Dabbatul Ardi muncul dalam 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Setelah itu dia kembali menghilang. Barulah tanda besar kiamat yang ke-7. Bumi dari negeri Yaman muncul angin lembut yang segera membungkus bumi. Setiap orang yang beriman langsung meninggal di tempat. Serentak satu bumi ini meninggal orang beriman. Faham Bapak Ibu? Maka yuk sekarang saya dengarkan kepada Bapak Ibu sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Imam Syekh Ahmad Asy-Syakir, hadis ini sahih statusnya. Rasul mengatakan, sejak saya diutus, ya, ini salah. Sejak saya diutus sampai umat saya serentak meninggal di dunia nanti, ya, sampai umat Islam habis, finish. Allah mentakdirkan kepada umat saya 5 fase sejarah. Allah mentakdirkan 5 fase sejarah. Fase yang pertama, umat ini akan langsung dipimpin oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Ini fase pertama. Dan fase ini fase terakhir, kata Rasulullah. Wafatnya beliau adalah akhir fase yang pertama ini.
Kemudian langsung disambung oleh fase kedua. Fase kedua, umatku akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang mulia dan cerdas. Dan masa kepemimpinan mereka adalah 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib tepat 30 tahun. Ya. Kemudian masuk fase yang ketiga kata Rasulullah SAW. Fase yang ketiga ini umat Nabi dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Bukannya tetap khalifah, tetapi sistemnya sistem kerajaan. Bila seorang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Dan inilah fase yang terpanjang, lebih 1220 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pun pasti berakhir kata Rasulullah. Dan Nabi mengatakan ini adalah mulkan afdal, fase kerajaan-kerajaan yang menggigit. Fase ini masih berakhir. Benar kaum muslimin, telah berakhir. Sepakat para ahli sejarah mengatakan runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki adalah akhir fase yang ke-3. Tanggal 3 bulan Maret 1924 selesai fase ketiga. Umat Islam hari ini ada di fase yang paling buruk, fase yang paling berat, fase yang paling teruk, fase yang paling dahsyat, fase yang paling merontokkan iman. Inilah fase kediktatoran. Saya agak panjangkan dan lebarkan sedikit. Bukan berarti ini waktunya lebih lama, tidak. Tetapi untuk menjelaskan beberapa hal yang penting saya uraikan di sini kaum muslimin. Inilah fase keempat. Nabi menceritakan mulkan jabariyah, fase kediktatoran. Fase kediktatoran di sini. Di sini tidak ada khilafah. Pada fase kita hidup sekarang tidak ada khilafah. Maka pengumuman ISIS yang mengumumkan sebagai Khalifah Islamiyah di Irak, menurut tuntunan fase hadis, ini bukan fase khilafah. Fase khilafah nanti langsung dipimpin oleh Al-Mahdi, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini fase paling berat. Di sini setan jin dan setan manusia akan bersatu memperbanyak calon penghuni neraka pada masa ini misalnya. Kalau di sini umat Nabi yang beriman dikontrol langsung oleh Nabi Muhammad. Di sini umat Nabi yang beriman langsung para khalifah yang cerdas dan mulia yang memimpin mereka. Di sini masih ada kekuatan Islam dunia yang terpusat, ya, yang masih memimpin. Tapi di sini kosong sama sekali. Nah bayangkan Pak, anak-anak ayam kehilangan induk, rakyat tanpa pemimpin. Islam tanpa kekuasaan terjadi di sini. Maka Islam jadi pecundang. Islam diserang dari timur, dari barat, dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Islam dan kaum musliminnya benar-benar menjadi mangsa. Inilah fase keempat. Pada fase ini berat. Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, dan ini hadisnya perlu saya sampaikan, sekalipun status hadis ini adalah dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis itu bahkan juga ada yang dhaif jiddan, dan dhaif jiddan atau dhaif tidak boleh dibina di atasnya keyakinan akidah dan tidak boleh berhujjah dengannya. Tetapi mengetahuinya sebagai bagian daripada hadis Nabi sah dan kita boleh mengetahui. Nabi menyebutkan sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya seluruh umatnya serentak di muka bumi ini, masa yang Allah takdirkan hanya 1 hari saja di sisi Allah. 1 hari saja di sisi Allah. Berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Surah Sajadah ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma yakhruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Tadi berapa lama kata Rasulullah? Umur umatnya di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah.
Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena ditambahkan oleh Allah setengah hari lagi. Setengah hari lagi maknanya 500 tahun. Kaum muslimin yang kami muliakan, artinya 1.500-an tahun. Para ulama mengatakan lebih 1.400, tapi tidak full 1.500 tahun. Lebih 1.400, tapi tidak full 1.500 tahun hitungan Hijriah. Yuk sekarang kita menghitung. Ini dari Nabi sampai wafatnya Islam. Mari kita menghitung. Ingat ya, banyak para ulama mengatakan antara 1.400 lebih, tapi tidak full 1.500. Mereka punya hitungan, mereka punya pertimbangan. Sekarang tahun Hijriah sudah berapa? 1437. 1437 Hijriah. Hijriah kan berarti setelah Nabi hijrah toh? Ya, ngitungnya kan dari sini. Lah, menghitung umur umat Islam itu sejak Nabi diutus atau sejak Nabi hijrah? Sudah diutus lah. Dan di sini ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum dimasukkan kemari. Tambahkan lagi. 1450. Sekarang kita ambil full aja lah dulu. Kita ambil full saja dulu. 1.500 dikurang 1.450. Sisa di hadapan kita, ya. Sisa di hadapan kita hanya 50 tahun saja lagi umat Islam di muka bumi ini akan wafat serentak. Tak tersisa lagi orang Islam di bumi ini. Lah kaum muslimin, ingat, hadzal hadits dhaif. Statusnya saya sebutkan, tetapi menjadi ilmu dan pengetahuan kita sah. Ibarat Allah yang kami muliakan, tidak dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Baik, jika begini adanya, Masya Allah, sangat dekat. Yuk, sekarang saya sampaikan, ini zaman khilafah. Pak, benar atau tidak menurut CIA Amerika Serikat yang mereka katakan benar? Maksudnya apa? Memang bisa disaksikan dan dibaca pernyataan resmi CIA Amerika Serikat bahwa bumi ini ke depan akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut analisa intelijen Amerika tersebut, start khilafah adalah tahun 2020 besok. Bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Sementara menurut Rasulullah paling lama kepemimpinan khilafah itu hanya maksimal 9 tahun. KGB, intelijen Rusia, mengatakan puncak khilafah ini adalah tahun 2025. Kalau kita lihat hitungan-hitungan Rasul di sini dengan rancangan analisa CIA dengan KGB cocok Pak. Hanya saja bolehkah ini dijadikan fondasi? Jangan sampai kita menerima pernyataan orang kafir dalam hal yang akan terjadi akan datang. Tapi kita beriman, ada ayatnya di sini yang menguatkan khilafah akan kembali tegak. Dan juga ada hadis yang menuntun kita di sini. Dan hadis ini statusnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, ya, bahwa khilafah akan kembali tegak. Oke, kaum muslimin, selesai pembahasan kita untuk tahap ini. Di sini kita ingin fokus kembali kepada Dajjal. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Ini Dajjal. Tanda besar kiamat yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan ciri kemunculan Dajjal itu adalah satu. Ini ciri yang paling dekat, yaitu apabila kurma di Baisan sudah tidak berbuah lagi. Pohon kurma di desa sudah tidak berbuah lagi. Yang kedua kata Nabi, apabila danau Tiberias menyusut, kering dan tersisalah air yang sedikit, ketika itulah Dajjal akan lepas dan dia akan menguasai seluruh dunia. Mari kita lihat dua-duanya. Kurma Baisan itu di mana? Di Syam, kaum muslimin. Danau Tiberias juga di mana? Di Syam. Hanya saja Syam itu kan terbagi kepada 4 negara sekarang. Lebanon, Yordania, Palestina, dan Syria. Yang terbesar adalah Syria. Nah,
Kebun kurma Baisan ini adanya di Yordania dan berdekatan dengan Palestina. Kondisi ini, kebun kurma ini sudah beberapa tahun yang lalu memang sudah tidak berbuah lagi sekarang. Bahkan pokok-pokok kurmanya saja sudah banyak yang rusak dan mati. Subhanallah. Dan inilah pertanda Dajjal akan keluar. Satu lagi, Rasulullah menyebutkan Dajjal tidak akan keluar sampai danau Tiberias menyusut airnya. Tinggal sedikit. Danau Tiberias ini letaknya di Israel dekat dengan perbatasan Lebanon. Sejak bumi terkembang, belum pernah danau Tiberias ini kurang airnya, Pak. Belum pernah. Dan inilah sumber air utama bangsa Yahudi di Israel. Sumber air utama. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Tapi coba lihat apa yang terjadi sekarang. Pemerintah Israel sudah panik habis. Mereka sudah umumkan kepanikan ini di televisi mereka. Dan itu ada di YouTube, dapat ditonton. Apa yang diumumkan oleh pemerintah Israel dan dunia menyaksikan sekarang. Di YouTube boleh dilihat sekarang ya, tentang Danau Tiberias. Ya. Danau Tiberias ini tidak luas dan juga tidak dalam. Kedalamannya hanya 45 meter. Hanya 45 meter. Dan sejak tahun 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun, air ini telah susut 16 meter dari permukaan. Telah susut 16 meter. Inilah yang menyebabkan pemerintah Israel macam kucing kebakaran. Kebakaran apa? Macam kucing kebakaran. Panik kaum muslimin. Soalnya ini air satu-satunya sumber hidup mereka. Dan ini kebanggaan mereka. Sekarang hanya dalam 10 tahun sudah menyusut 16 meter. Bukan tanggung-tanggung. Kedalaman 45 meter. Menyusutnya 16. Berarti kan lebih 30% kan? Kemudian akhir 2015, bagian yang paling menonjol daripada Danau Tiberias ini sudah nampak di permukaan, Pak, semacam pulau-pulau kecil. Ya, sudah nampak. Akhir 2015 kondisinya sudah seperti ini. Sekarang di Israel, ini hadisnya Sahih Imam Muslim yang menceritakan tentang Tamim Ad-Dari. Maka mana orang yang berani membantah sekarang ini benarnya hadis Nabi dengan fakta yang sedang terjadi saat ini di Danau Tiberias? Dan ini adalah pertanda dekatnya Dajjal. Sampai-sampai para masyayikh, ulama-ulama Timur Tengah, mereka meneteskan air mata mengetahui perkembangan ini. Dan berkatalah Syekh bin Baz, apa kata beliau? Hada zamanu khurujid Dajjal. Inilah dia zaman Dajjal akan keluar. Zaman saya hidup, zaman bapak ibu hidup, Dajjal akan keluar pada zaman ini. Demi Allah, jangankan bapak ibu, saya pun kalau berjumpa dengan Dajjal pasti akan kafir kepada Allah, menguap iman saya. Dan tidak ada fitnah lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan kita lihat Dajjal itu bukan makhluk raksasa. Dia manusia biasa seperti kita, tetapi diberi kemampuan yang dapat menaklukkan seluruh jin dan dukun di muka bumi ini. Bahkan seluruh setan-setan pun berkhidmat, membela, mendukung dan bersama dengannya. Tidak ada kesaktian-kesaktian yang pernah muncul kecuali Dajjal memilikinya. Inilah dia fitnah terbesar yang menyebabkan manusia yang sudah putus asa berbondong-bondong menyusul kedatangan Dajjal dan sujud menyembah Dajjal, khususnya kaum ibu-ibu. Baik, apakah tidak pantas kalau kita lebih serius memohon kepada Allah agar Allah membentengi kita dari fitnah Dajjal? Pantas menyerahkan untuk salam daripada sholat kita? Kita diajarkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sama-sama. Wa min adzabil nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setiap salat sebelum salam baca doa, saking seriusnya tentang masalah Dajjal. Oke, kaum muslimin, tanda-tanda itu sudah Allah kasih tunjuk ke saya. Hampir semua penjelasan saya mendekatkan kita kepada betapa pastinya kita sekarang ini dekat dengan akhir zaman. Oke, sekarang kita membahas Al-Mahdi.
Kenapa Al-Mahdi dibahas? Karena Dajjal telah keluar sampai Al-Mahdi muncul terlebih dahulu. Al-Mahdi ini Ahlul Bait, keturunan kandung Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali. Bukan Imam Mahdi ya. Kalau bahasa Imam Mahdi itu versi Syiah. Syiah meyakini dari kalangan mereka akan muncul Imam Al-Mahdi. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sang khalifah terakhir di akhir zaman, dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad yang bernama Al-Mahdi. Nama aslinya kata Nabi sama dengan nama saya, nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, berarti Muhammad bin Abdullah. Dia diangkat oleh umat, dibayar menjadi Al-Mahdi pada usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Dan Nabi menceritakan ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri wajah yang tidak bisa dibuat-buat. Alisnya melengkung seperti bulan saat dua-duanya. Tulang hidungnya runcing dan lurus. Jadi ini dulu yang kelas kita ini. Nggak leher jadi Al-Mahdi. Bibir beliau yang bawah dengan atas seimbang sama tebalnya dan indah. Gigi beliau rata, nggak ada yang ngeboneng, nggak ada yang mundur. Antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan selai benang. Ya, tidak rapat sekali. Cara bicaranya dia tidak fasih dalam melafazkan huruf qa. Rambutnya pirang, ya, coklat kepirang-pirangan. Kemudian jenggotnya hitam dan tebal. Warna kulitnya coklat. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ciri-ciri fisiknya semua. Yushbihuni fil khuluqi wa la yushbihuni fil khalq. Dia sama dengan saya di bidang akhlaknya, tapi tidak sama dengan saya di bidang bentuk. Ini ya Al-Mahdi. Oke, kaum muslimin. Jadi orang-orang yang mengaku Al-Mahdi sekarang, Al-Mahdi yang muncul di Medan kemarin, aku Al-Mahdi, bahkan sudah nyebarkan nomor rekening yang mau dibayar oleh saya, nomor rekening sekian. Bayar. Memang dituyul. Kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi ini ciri-ciri alam terjadi menjelang dia keluar. Tidak, sekali lagi juga ini tidak mampu dibantah. Nabi mengatakan salah satu tanda bahwa Al-Mahdi sudah sangat dekat keluar. Dia keluarnya di mana nanti? Di Mekah, bukan di Syam. Dia nanti keluarnya di Mekah, di baiatnya maksudnya di Mekah. Ya. Ciri khas dia akan keluar nanti adalah saat Jazirah Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Ini sudah apa belum? Silahkan dijawab. Dan sudah terjawab. Kedua, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi huru-hara yang merata, petaka peperangan di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Timur Tengah sudah ada huru-hara atau belum? Sudah merata atau belum? Kemudian secara khusus menjelang Al-Mahdi keluar, Nabi menyebutkan akan timbulnya fitnah pembantaian dan pembunuhan yang hebat untuk umat beliau di negeri Syam. Disebut dengan fitnah Syam. Al-Mahdi muncul ketika terlalu banyak terjadi haraj. Ya Rasulullah, apakah itu haraj? Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan. Para ulama hadis mengatakan al-haraj di sini adalah umat muslim sunni dibantai di mana-mana oleh kaum Syi'i. Al-haraj sekarang fitnah di Syam. Pemimpin Syam itu Syiah apa tidak? Pemimpin Syam itu Syiah apa tidak? Ratusan ribu kaum muslimin sunni dibantai secara hina dan betul-betul tidak memberi kemanusiaan. Sekarang masih berjalan. Bukan hanya di Syam, tetapi fokus bicara kita di Syam. Maka surah Al-Haraj. Baik kaum muslimin, nah pada masa ini Nabi perintahkan kepada umatnya pada masa fitnah Syam. Apa perintah Nabi? Badiru bil a'mali fitanan. Nah ini
Penekanan penyampaian saya itu adalah di hadis yang ini. Ini penekanan kita dalam penyampaian materi ini. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan saleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyar. Wal fitanu bisyar. Yang dimaksud dengan fitnah, fitnah itu adalah di negeri Syam, Suriah, sejak Maret 2011 sampai Maret 2016 belum berakhir fitnah pembantaian di sana. Dunia menyaksikan betapa kejamnya pembantaian umat Islam yang terjadi di Syria hari ini kaum muslimin oleh makhluk najis basar asal itu. Ibarat Allah. Dan Nabi beritakan, ketika para pembantaian dan fitnah umatku di negeri Syam terjadi, badiru bil amal fitnah, perbanyaklah amal soleh. Nabi perintahkan perbanyak amal soleh, Pak, bukan memperbanyak duit, bukan memperbanyak perluas tanah, meninggikan gedung, memperbanyak rumah, bukan untuk menaikkan derajat angkat jabatan. Badiru bil amal fitnah, perbanyaklah amalan, perbanyak amalan. Sebab apa? Coba kita lihat di sini. Ternyata Nabi memerintahkan ini karena telah diinformasikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Grafik fitnah itu terus naik dan terus naik, ya, terus naik, sehingga hanya orang-orang yang beriman dan amalnya banyaklah yang mampu dan selamat, yang mampu menjaga dirinya, melindungi dirinya, selamat. Orang yang beriman, amalnya minim. Orang yang beriman, dosanya banyak atau imannya menyimpang, mereka pasti akan berguguran dalam jalur fitnah ke atas sampai Dajjal keluar. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi menandakan Al-Mahdi semakin dekat keluarnya. Lihatlah fitnah di Syam secara merata sudah terjadi. Hari ini sudah masuk akhir tahun, masuk tahun ke-6. Nah, ini yang paling seru lagi adalah yaqtatilu 'inda kanzihim thalathatu min abna'il khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang putra mahkota ketika seorang raja pemimpin Makkah Madinah meninggal dunia. Wala yasiru ila wahid minhum. Tidak seorang pun di antara putra mahkota yang bertiga itu yang benar-benar akan memimpin di Makkah dan Madinah. Sebab kepemimpinan Makkah dan Madinah saat itu kata Rasulullah akan kembali jatuh kepada ahlul baitku, keluargaku, yaitu Al-Mahdi kata Rasulullah. Berarti wafat dulu seorang raja pemimpin Mekah Madinah. Mekah Madinah ini di Arabnya Arab yang mana? Arab Saudi. Oke, saya bertanya kepada tuan-tuan yang mulia, kepada puan-puan yang terhormat, saya bertanya kepada kita semuanya, siapakah di Arab Saudi yang sudah meninggal dunia sementara ada 3 putra mahkota di belakangnya? Siapa? Raja Abdullah. Oke, mari saya lihatkan kepada Bapak Ibu ranji keturunan Arab Saudi. Ini Raja Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud. Beliau ini bininya jangan ditanya Pak, banyaknya Masya Allah. Dari bininya sekian banyak, 4 orang yang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra mahkota dan putri-putri. Ada berapa orang? Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pesan beliau ketika masih hidup, dan ini dijadikan sebagai prinsip kerajaan Arab Saudi, bahwa tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi level para cucu selama para putra mahkota masih hidup. Jadi yang harus menjadi raja wajiblah para putra mahkota. Nah, apabila putra mahkota ini meninggal, maka langsung digantikan putra mahkota di sebelahnya walaupun lain ibu. Dan meninggal juga digantikan sebelahnya. Kita menghitung sekarang dari Pangeran Faisal atau Raja Faisal. Ini Faisal. Raja Faisal berakhir dengan ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter. Keponakannya itu baru pulang dari Amerika Serikat, dari Washington. Kaum muslimin, kenapa Faisal ditembak? Karena dia yang paling berani dengan Barat.
Dialah yang pernah mengembargo Amerika Serikat, betul tidak? Dan dialah yang bersumpah akan memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Aqsa. Maka dia dibunuh. Setelah dia meninggal, digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid sebentar saja memimpin dan meninggal juga, digantikan oleh Pangeran Fahad, Raja Fahad. Masih ingat? Raja Fahad juga meninggal, langsung saudara kandungnya yang ambil alih, yaitu Abdullah. Nah, Abdullah inilah yang paling panjang masa memimpinnya. Beliau pada tahun 2008 mengalami penyakit yang divonis oleh seluruh dokter dunia, dokter ahli, karena seluruh organ tubuhnya bagian dalam 2008 itu sudah cangkokan semua, Pak. Kemudian organnya itu yang lain sudah dijangkiti penyakit-penyakit paling berat yang tidak mungkin lagi disembuhkan. Sehingga menurut medis internasional dia sudah dihukum atau dianggap mati secara medis. Kaum muslimin, Raja Abdullah 2008 akhirnya membaiat 3 putra mahkota sekaligus yang akan menjabat jadi raja secara berturut-turut selepas dia meninggal. Yang pertama yang dibayarnya adalah Pangeran Sultan. Pangeran Sultan ini calon yang pertama. Apabila Sultan meninggal, langsung digantikan oleh Pangeran Nayef. Apabila Nayef juga meninggal, langsung digantikan oleh Salman. Nah, ini dalam bayar ini tidak boleh ini dulu baru ini nggak boleh. Harus ikut urutan. Qadarullah. Ternyata umur beliau lebih panjang daripada saudaranya. Tahun 2011 Pangeran Raja Abdullah masih hidup, sementara Pangeran Sultan meninggal dunia. Tanggal 16 Juni 2012 di London menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanker. Meninggal dunia karena kanker. Kemudian 2 orang ini dah habis, sementara beliau masih hidup. Beliau baru meninggal Januari 2015. Masih ingat kan? Nah, yang sisa berapa orang? Salman, Tolal bukan Tolol. Tolal, Mukrim. Salman, Tolal, Mukrim. 3 orang yang tinggal. Yuk lihat kepada hadis. Wafat seorang raja Arab. Wafat raja Arab, pemimpin Mekah Madinah. Dan ada 3 putra mahkota yang akan bergaduh sesama mereka. Lihat apa yang terjadi sekarang ketika Salman naik. 3 orang ini, Pak, berbeda habis karakter mereka. Salman dari sejak mudanya terkenal soleh, taat, punya akhlak, punya prinsip, hafiz Quran, sangat menjaga ibadah dan anti kepada dosa maksiat. Tidak ada orang kita kenal prinsip Salman sejak dia remaja. Bapak lihat bagaimana ketika Barack Obama datang, waktu asal masuk, tuan besar, tamu paling terhormat di bumi ini datang ke Arab Saudi, sedang dijamu waktu asal masuk. Ditinggalkannya nggak pernah terjadi lagi, Pak. Salman yang berani buat. Misi Pak ya. Maka Barack Obama bengong dengan dirinya. Lalu kita ditinggalin. Kaum muslimin yang kami muliakan, Salman pernah mengumpul langsung dengan tangannya saudaranya putra mahkota yang lain yang ketahuan sedang menenggak khamar di depannya. Sampai berdarah, saking kuatnya prinsip Salman ini. Dan beliau termasuk di anak kiri dan dikucil di kerajaan. Tapi ketika dia naik sekarang jadi raja, tahu nggak yang beliau buat? Sepak terjang yang sekarang menjadikan peta dunia dan peta politik Timur Tengah menjadi berubah habis. Yang mempersatukan sekarang yang negeri Muslim siapa? Bala tentara dari pemerintahan yang mayoritas Muslim itu adalah Arab Saudi. Dunia Islam diarahkan untuk dipersatukan oleh beliau. Kekuatannya sekarang sudah tidak dapat dianggap main-main lagi. Yang paling seru, Pak, Pangeran Tolal diusirnya dari kerajaan, dicoret namanya dari anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, nggak dianggap lagi sebagai keluarga. Jadi bukan hanya calon raja berikutnya, tetapi bahkan namanya dari daftar kerajaan sudah dihapus oleh Pangeran Salman. Sebab apa? Sebab
track record Pangeran Tolal ini. Mentang-mentang banyak duit, dunia mengenal Bapak Ibu. Keluarga Tolal ini mentang-mentang banyak duit, dan dia termasuk orang terkaya di dunia. Apalagi putranya Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Bapak Ibu, sudah lama Tolal ini menghambur-hamburkan uangnya dalam maksiat. Tidak sedikit dosa-dosa yang mempermalukan Islam dan Arab dibuat oleh Pangeran Tolal. Dan Salman tidak ingin menjadi raja berikutnya setelah dia adalah orang macam itu. Maka didepahnya keluar dari keluarga kerajaan. Mukrin tetap diakui sebagai anggota kerajaan, keluarga kerajaan. Tapi haknya sebagai calon raja berikutnya sudah dicomot dan dipindahkan kepada, langsung dibayar 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja Salman ini. Anak kandung Pangeran Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef telah dibayar oleh Raja Salman menjadi raja setelahnya. Dan yang dibayar dalam waktu yang sama, dalam acara yang sama, raja berikutnya setelah Muhammad bin Nayef adalah Muhammad bin Salman. Nah ini, Bapak Ibu, calon raja berikutnya telah dibayar oleh Raja Salman. Awas, perhatikan ini. Awas, 2 orang ini masih hidup. Anak-anaknya juga punya power. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini mereka sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Namanya kekuasaan akan ada mustahil tidak? Pastilah kaum muslimin, apalagi mereka punya fulus. Ini zaman sebelumnya diatur oleh fulus. Fi fulus kulli syai' fulus. Tapi fulus mampus. Zaman fulus ini mereka punya dua-duanya. Punya kekuatan, punya kekuasaan, punya fulus. Dan perlu diketahui sekarang, walaupun tidak diberitakan di TV, tetapi tidak dapat disembunyikan kegaduhan sedang terjalin dan terjadi pada hari ini di tubuh kerajaan Arab Saudi, Pak. Masing-masing kuah ini sedang mengumpulkan power dan pengaruhnya serta para pengikut dan tentaranya. Bapak akan lihat, mungkin 1 tahun ini akan terdengar keributan di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Lihat saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Benar kata Rasulullah, yang tadilu indakan zikum salah satu bid'ahna yang kali wala yasir ila wahid, akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang putra mahkota ketika meninggal seorang raja Arab masa Mekah dan Madinah. Inilah dia 3 putra mahkota. Haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, berikutnya menjelang Al-Mahdi keluar, kata Rasulullah, mengering terlebih dahulu sungai Eufrat. Di mana sungai Eufrat? Di mana ya? Irak. 3 sungai besar di Timur Tengah itu, Pak. Nil, Eufrat dan Tigris. La taqumus sa'ah hatta yasira al-Furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering sungai Eufrat. Ketika sungai Eufrat mengering, kata Rasulullah, manusia akan menemukan gunung emas di dalam bumi Irak, yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi berlomba-lomba membawa senjata mereka ke Irak untuk memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, 99 yang mati, tewas, terbunuh di sana, cuma 1 yang hidup. Lalu setiap mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Lihat betapa Nabi mengatakan seluruh laki-laki di muka bumi akan menuju ke sana memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang mati 90 sampai. Wajar nggak kalau di sini terjadi 1/50? Di sini saja sudah nampak sekarang pembunuhan besar-besaran. Perang memperebutkan emas. Yuk kita dengarkan khutbahnya atau pidatonya George Walker Bush. Masih ingat nggak dengan makhluk ini? Masih ingat nggak? Apa pidatonya? Masih ada di YouTube sekarang ini, bisa dibuka. Pidatonya berapi-api di Gedung Putih. Satelit kita telah menemukan potensi emas yang teramat sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu tidak akan jatuh ke tangan penjahat-penjahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan amankan emas
Teroris selama ini siapa? Mereka lah. Coba pernyataan George Walker Bush ini, yang paling penting satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini loh pernyataan yang perlu kita tangkap. Sementara Nabi mengatakan ketika Sungai Ofrat mengering, tersingkaplah gunung emas di Irak yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi menuju ke sana untuk berperang. Pak, silakan buka di Google sekarang, tulis New York Times tanggal 12 Februari 2013, NASA Amerika Serikat memberikan pernyataan resmi. Menurut mereka, tahun berapa tadi? Menurut mereka, Sungai Efrat sudah mengering 60%. Dan menurut analisa mereka umumkan nanti di tahun 2014, berarti setahun lagi dari mereka umumkan ini, Sungai Efrat akan kering 100%. Ternyata tepat April 2014 Sungai Efrat telah kering total. Silahkan Bapak pergilah ke sana, lihat kalau nggak percaya. Kalau perlu saya ongkosin pulang pergi. Lihat kering nggak Sungai Efrat hari ini? Jika ternyata kering, yang saya katakan benar, hadis ini benar, pulang ke Indonesia, pulangin uang saya. Iya, kan ada tipe orang yang nggak percaya gitu kan? Lah ada dulu. Itu prinsipnya, maka silakan pergilah. Sungai Efrat telah mengenal Muslim. Dan Barack Obama bulan Maret 2014 tidak jadi menarik 135.000 pasukan infanteri dan pasukan daratnya dari negara-negara Teluk. Padahal mereka sebenarnya tidak sanggup membiayai tentaranya itu, Pak. Tapi kenapa nggak jadi ditarik? Karena pertimbangan persiapan mengamankan gunung emas yang ada di Irak. Persiapan perang besar itu akan terjadi dalam rangka memperebutkan gunung emas. Kaum muslimin yang kami muliakan, nah, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang 10 tanda besar kiamat. Oke? Saat Al-Mahdi muncul, kata Rasulullah, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Saat Al-Mahdi muncul, kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan menunggang kuda-kuda sebagai kendaraan kalian. Kalian akan berlari di atas kaki dan berjalan di atas kaki kalian. Thumma udtu min haitsu bada'tum wa udtu min haitsu bada'tum wa udtu min haitsu bada'tum. Saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Saat Al-Mahdi sudah muncul. Artinya ketika Al-Mahdi muncul, semua teknologi sudah tidak ada. Orang kembali seperti zaman Nabi dulu. Dalam segala hal kembali seperti zaman Nabi dulu. Nggak kebayang, Pak. Kalau memang Al-Mahdi sudah dekat lagi keluarnya, berarti semua teknologi kita akan berakhir. Yes. Ada nggak fakta ilmiah yang dapat menguatkan perkara ini? Ada. Apa dia? Masih ingat dengan Albert Einstein nggak? Masih ingat dengan Albert Einstein? Siapa ini Bapak? Pakar fisika, Bapak fisika dunia. Beliau saat didesak oleh lebih daripada 2.000 wartawan seluruh dunia, khususnya dari negara-negara maju, tentang berlomba-lombanya negara-negara maju membangun industri-industri raksasa untuk membuat bom nuklir serta senjata-senjata mutakhir, senjata-senjata berteknologi tinggi untuk peperangan dunia ketiga. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana menurut Tuan Albert, seperti apa kira-kira perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau sangat mengejutkan. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Kalian nanti dalam perang dunia ketiga tidak akan menggunakan satupun teknologi canggih yang kalian buat pada hari ini. Pada saat itu kalian sudah berperang dengan senjata manual, dan saya tidak tahu seperti apa senjata yang akan kalian pakai nanti. Ini pernyataan Albert Einstein. Oke, yang pertama. Yang kedua, Steve Jobs. Pernyataan fenomenalnya di hadapan 2.000 karyawannya. Dan ini sudah diterjemahkan di seluruh dunia, bahkan koran Republika di Indonesia ini pernah menerbitkan 2 kali pernyataan beliau. Apa kata Steve Jobs? Masih ingat Steve Jobs? Apple. Pemilik Apple yang paling tekol dengan teknologi digital, beliau
setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Albert Einstein, Steve Jobs berani ngomong kayak gini. Apa mereka itu orang bohong? Apa mereka itu orang ahli ramal atau gimana? Atau mereka para ilmuwan, para saintis? Mereka bicara karena ada faktor yang mendukung pembicaraan mereka. Kalau kita sih, andalan kita bukan perkataan Albert Einstein atau Steve Jobs. Andalan kita hadis Nabi, kamu kembali seperti zaman saya ketika Al-Mahdi muncul. Kan itu kata Nabi. Jelas bagi kita cukup, tapi adanya pernyataan Albert Einstein, pernyataan Steve Jobs menjadikan pernyataan Nabi ini menjadi nyala. Sebab apa? Ternyata Pak, 43 tahun yang lalu. Ingat baik-baik, 43 tahun yang lalu. 43 tahun yang lalu. Di Discovery Channel, NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada negara besar dunia bahwa bumi pada tahun 2013 akan memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi Bapak Ibu, mana lagi ruangannya? Ini arus sungai meteor di ruang angkasa. Triliunan meteor di sini. Ada yang kecil, ada yang besar. Lajunya meteor itu kecepatannya di ruang angkasa adalah 120.000 km per jam. Sementara jumlahnya triliunan jumlahnya. Bumi kita akan melintasi arus sungai meteor ini startnya dari 2013 dan akhir 2016 baru keluar. Nah, peluang bumi kita melintas di sini adalah 4 tahun. Peluang bumi kita akan berjumpa dengan ratusan juta meteor. Dan bumi kita mengalami benturan diperkirakan oleh NASA Amerika sebanyak 1.300-an meteor. Ternyata benar. Tahun 2013, 3 meteor masuk menghebohkan bumi kita. Yang pertama, tanggal 15 Februari 2013, meteor pertama masuk menjebol pertahanan bumi kita. Di mana jatuhnya? Siberia, Rusia. Beratnya meteor itulah 10.000 ton. 30.000 gedung-gedung yang ada kaca dindingnya menjadi luluh lantak dan kaca itu melesat seperti peluru. 1.200 manusia korban. Rusia pecah-pecah. Ternyata benar, bumi sedang memasuki arus sungai meteor ruang angkasa. Tanggal 14 April, hari Minggu malam, meteor kedua masuk dan tepat di atas langit Argentina. Nasib baik meteor itu nggak sampai ke daratan untuk meledak, karena dia sudah meledak duluan di atas langit negara Argentina. Saat itu malam itu sedang diadakan konser musik raksasa. 14 April, meledaknya di atas langit Argentina menyebabkan 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga 7 November, masih 2013, melesat di atas negara apa? Oh, Inggris. Sudah di mana-mana saya ceramah. Coba saya kasih tanggalnya aja. 7 November 2013. Ayo, meteornya jatuh di mana? Di mana? Los Angeles. Berarti bila mengikuti berita. Ada di YouTube katanya. Tiga-tiganya yang saya ceritakan tadi ada di YouTube semuanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masuk. Lalu kenapa mereka berani mengatakan teknologi akan musnah? Ini dia rahasianya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lihat. Menjelang ini dukhan kan, tanda besar kiamat. Yang pertama dukhan kan. 10 tanda besar kiamat, ada simpulnya nggak? Baru ketika simpulnya diputus, keluar yang pertama. Betul tidak? Apa itu simpulnya? Dia adalah meteor. Ketika meteor menghantam bumi, inilah simpul.
Besok harinya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yang menceritakan hadis ini adalah Ibnu Abi Mulaikah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sanadnya dari Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor jatuh, esok harinya dufan pun terjadi. Jadi simpul yang dimaksud itu adalah meteor jatuh. Maka barulah terjadi tanda besar kiamat yang pertama, dukhan mungkin. Yuk kita lihat kekuatan meteor ini. Kekuatan meteor. Dan ingat ya, bumi kita ada di potongan tahun terakhir 2016 di tengah-tengah arus naik meteor. Ingat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik. Sementara urutan ini sudah terjadi semua, tinggal nunggu meteor jatuh aja lagi Pak. Ingat ini baik-baik. Bumi kita sedang ada di penghujung di tahun keempat. Dia kan 4 tahun kan, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kita sedang ada di tahun terakhir 2016. Nggak tahu nih apa yang akan menghantam bumi kita ke depan. Tapi yang perlu diingat sekali lagi, apa logika ilmiahnya tentang meteor ini? Michel Bell, pakar astronomi dunia, menjelaskan secara ilmiah. Penjelasan ini lengkap di sini Pak. Zikir akhir zaman. Di sini lengkap ayat-ayatnya, ada hadis. Semua yang saya ceritakan di sini lengkap pada zikir akhir zaman. Seluruh ayat dan hadis, penjelasan para tokoh, para alim, para ilmuwan dan penjelasan-penjelasan ilmiah sudah dilengkapkan dalam zikir akhir zaman. Termasuk antisipasinya menurut Rasulullah. Masing-masing kejadian ini antisipasinya. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang mesti kamu baca. Ini yang mesti kamu amalkan. Sudah kita muat dalam kitab zikir akhir zaman. Nanti silakan dirujuk. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, meteor. Michel Bell menjelaskan. Siapa Michel Bell? Pakar astronomi dunia, senior, merujukan bagi pakar astronomi lain. Beliau mengatakan, meteor beruang angkasa, daya ledakannya tergantung kepada besarnya meteor atau kecilnya meteor. Kalau besarnya meteor itu garis diameternya 2 km saja, kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sampai 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Bayangkan Pak Ustaz. Beliau mengatakan kalau meteor dengan garis diameter seperti itu jatuh ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter, ketinggian 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? Cuma 15 meter. Sudah 200.000 orang meninggalnya hanya 10 menit. Rata kota Banda Aceh. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu akan meleleh itu selama-lamanya. Permukaan air laut naik setinggi 7 meter. 20% pulau-pulau Indonesia akan hilang dari peta dunia. Kota-kota besar seperti Singapura, New Zealand, Florida, New York, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura dan lain-lainnya akan ikut amblas tenggelam oleh melelehnya kutub utara atau kutub selatan itu. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, ini yang paling pas dengan ayat di dalam sini dijelaskan. Ada 4 surat dalam Al-Quran yang menyebutkan jatuhnya meteor ini. Di surat Ad-Dukhan, sesuai dengan nama kejadian, surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Sabah. Allah menceritakan tentang bencana di akhir zaman, meteor menghantam bumi. Kaum muslimin, kalau jatuhnya di daratan, kekuatan ledakannya 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Bayangkan Pak, radius 100 sampai 200 km seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Partikel-partikel bumi akibat ledakan itu membumbung ke udara, menjadi tepung yang halus yang teramat sangat panas dan hitam, bergabung dengan asap ledakan. Lalu gelombang kejut dari ledakan itu menghasilkan kekuatan 800 km per jam yang segera membawa partikel-partikel bumi yang tadi membumbung ke udara membungkus seluruh bumi. Bumi ini pun gelap. Disitulah dukhan. Dan bumi ini gelap selama 40 hari 40 malam. Bapak bayangkan banyak gak kematian kira-kira akan menimpa makhluk hidup di bumi? Pas kata
Dan yang paling uniknya 40 hari 40 malam ini kaum muslimin hampir-hampir tidak ada oksigen yang akan dihirup. Persis seperti Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen tidak? Yang akan dihirupnya? Tidak ada. Ada makanan minum nggak yang mau dimakan? Tidak ada. Nasib kita akan persis sama. Coba nanti baca di sini hadis sahih dari Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku ajarkan suatu amalan bila ditimpa kamu suatu musibah besar, baik yang datang dari langit atau yang datang dari bumi, lalu kamu baca amalan itu, maka kamu pasti akan diselamatkan oleh Allah SWT. Para sahabat menjawab mau. Nabi mengatakan doa Dhunnun, kamu baca selama kejadian musibah itu doanya Dhunnun. Dhunnun berapa lama dalam pernikahan? Berapa lama? Ada perbedaan pendapat dalam ahli tafsir. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Saya lebih merujuk kepada 40 hari. Doa Dhunnun, kamu bacakan doa Dhunnun selama duha ini. La ilaha illa anta subhanaka fa inni kuntu minadh dhalimin. Bacakan terus, itu yang dibaca oleh Nabi Yunus. Apabila kamu baca dalam musibah sebesar apapun, kamu pasti termasuk yang selamat. Kamu pasti termasuk yang selamat. Baik, kaum muslimin, meteor ini menyebabkan buhar. Lalu apa hubungannya dengan musnahnya teknologi? Ini dia penjelasan ilmiahnya. Meteor di ruang angkasa ini ada yang mengandung cyanide. Masih penjelasan dari Michel Kane. Cyanide ini adalah kandungan zat besi dalam meteor. Apabila meteor itu menghantam, ini meteor. Apabila dia menghantam atmosfer bumi kita, jeduk. Suara menggelegar yang terdengar oleh seluruh penduduk di muka bumi. Kaum muslimin saat yang merangsek masuk menembus lapisan pertahanan dan perlindungan bumi yaitu atmosfer, dengan paksa dia masuk dengan kekuatan 120 ribu kilometer per jam ini. Dia mencoba memaksa masuk, yang akibatnya dia menjadi panas dan terbakar. Ya, bagian pinggir ini menimbulkan asap yang teramat sangat panas, tebal dan berbahaya bagi makhluk hidup. Bagian luar yang terbakar ini akan lepas satu persatu dan menghujam bumi. Inilah dia menjadi hujan meteor kecil. Mirip dalam film Kiamat 2012 atau film Armageddon atau film Big Impact. Ya, kaum muslimin. Sementara yang inti daripada meteor ini, itulah dia yang mengandung cyanide-nya. Saat dia merangsek masuk secara paksa dan keras, menembus lapisan pertahanan bumi yaitu atmosfer, dia akhirnya menimbulkan medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi terinduksi, seluruh logam yang ada di bumi terinduksi. Nah, kalau terinduksi apa yang terjadi, Pak? Mesin mobil kita dari karet, dari aspal atau dari besi? Besi kan? Maka dia terinduksi. Akhirnya tidak bisa bergerak antara satu dengan yang lain. Mesin pesawat dari apa? Besi apa bukan? Dia pun melengket. Tidak bisa dihidupkan di starter di pesawat, kapal perang, kapal induk, kapal apa saja, ya. Pabrik-pabrik, industri-industri raksasa terhenti total karena terkena induksi daripada medan magnet yang sangat kuat dari cyanide-nya meteor. Subhanallah. Dan cyanide ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya seluruh signal yang ada di bumi ini dikacaukannya dan hilang selama-lamanya. Dan listrik yang ada dibuatnya padam forever. Inilah dia akhir teknologi.